Assalamualaikum, halo my friend. Jumpa lagi di Balapan Diecast segmen petuk pembalap turun gunung season 4. Di video ini kita akan menyaksikan perlombaan 16A dan 16B. Tapi sebelum itu kita acak dulu para peserta yang lolos di babak top 16 petuk season 4. Langsung saja kita saksikan pembagian grup top 16 secara random yang kita lakukan menggunakan spinner online. Jadi ini tidak ada settingan, benar-benar real. Telah terpilih di top 16C yaitu Hamdi dan Sinjo. Hamdi adalah peserta yang berasal dari grup Alfa dengan mobil Ferrari F12 Berlinetta. Di grup Alfa, Hamdi berhasil menyabet poin sempurna 4 kali berturut-turut finish di posisi pertama. Sedangkan Sinjo juga memimpin klasemen di grup Eko dengan meraih 11 poin. Berikutnya masuk peserta di top 16A, yaitu yang terpilih Bagus dan Om Gendut. Langsung main Om Gendut, artinya tampil pertama di video ini. Om Gendut ini lolos sebagai runner-up di grup Hotel dengan poin yang seri 11 sama dengan Hamzah, tapi Om Gendut kalah agregat. Sedangkan Bagus juga lolos sebagai runner-up di grup Bravo. Kemudian Rolet berhenti menunjuk grup Bravo. Yang masuk di grup Bravo yaitu Harbiondi dan Khatar. Harbiondi adalah juara grup Fanta, ia meraih 10 poin, sedangkan Khatar sebelumnya alumni dari grup Delta, juga memperoleh skor 10 poin. Sama poinnya dengan Andika Supra MK4, tapi Khatar kalah agregat dari Andika. Selanjutnya top 16 Bravo terpilih lagi, kali ini yang masuk Hiko dan Mr. Ang. Maka dari itu top 16B sudah full. Sebelumnya Hiko ini satu grup dengan Bagus di grup Bravo. Sedangkan Mr. Ang bertemu lagi dengan Harbiondi, yang mana mereka sebelumnya bersaing di fase grup Fanta. Apakah Mr. Ang mampu membalas dendam atas kekalahannya di fase grup? Kita lanjut lagi melihat spinner berhenti di top 16 Charlie. Top 16 Delta belum juga terpilih sekalipun. Dan yang terpilih yaitu Ari dan Fahmi. Top 16 Charlie sudah full. Ternyata terpilih lagi peserta yang pernah sama di satu grup, yaitu Hamdi dan Ari sebelumnya bersaing di grup Alfa, di mana Ari tidak dikasih kesempatan oleh Hamdi untuk mencicipi finish pertama. Sedangkan Fahmi akan berhadapan dengan Hamdi yang menjadi lawan terberat di top 16 Charlie. Oh, ternyata top 16 Alfa terpilih lagi dengan peserta Faiz dan Hamzah. Maka dari itu tidak perlu dilakukan spinner lagi karena tersisa 4 peserta yang sudah dipastikan masuk ke grup top 16 Delta, yaitu pesertanya ada Faki, Teguh, Favo, dan Andika. Dan sedikit ada penjelasan dari Dewan Juri untuk peserta top 16 ini. 2 pemenang grup akan dipisah posisi semifinalnya. Silahkan lihat di bagan, juara grup dan runner-up sudah ditentukan posisi masuk semifinal A atau B. Oke, kita langsung saja perkenalkan profil peserta top 16A yang sudah terpilih tadi. Balap pertama ada Hamzah dari Mojokerto dengan mobil Nissan Skyline GT-R R34 dengan berat mobil 37 gram. Kemudian yang kedua ada Om Gendut, perwakilan dari Depok dengan mobil MGB GT Coupe berat mobil 35 gram. Dan kemudian ada Bagus dari Kudus dengan mobil Datsun 620 pickup berat mobil 34 gram. Serta keempat ada Faiz dari Rembang dengan mobil Bonseker berat mobil yang paling ringan yaitu 25 gram. Jangan lupa sebelum menonton pastikan kopi hangat dan cemilannya sudah berada di samping kalian. Bagaimana menurut teman-teman babak top 16 diacak seperti ini? Apakah lebih menarik dan menegangkan? Karena kan kita tidak tahu siapa yang menjadi lawan para peserta yang lolos ke babak berikutnya. Ini dia perlombaan ronde 1 top 16A sudah dimulai. Lewati daerah perkotaan masuk terowongan tidak ada crash, jalur nyempit. Gendut memimpin diiringi oleh Hamzah. Gendut apa yang terjadi? Benarkah itu perbuatan Hamzah? Hamzah menguasai trek, ada Faiz di belakangnya mencoba mengejar Hamzah dan Bagus juga masih ada di posisi ketiga mendekat di finish. Hamzah jauh kita Faiz hanya bengong. Mereka bertiga berhasil mencapai garis finish. Hamzah memimpin klasemen di ronde pertama ini. Om Gendut satu-satunya peserta yang gagal di ronde 1. Kita lihat di sini Om Gendut memimpin, Hamzah terlalu mepet dan itu dia Om Gendut terjatuh. Sepertinya Hamzah tidak melakukan intimidasi pada Om Gendut. Kita lihat sekali lagi, hanya sedikit tersenggol bagian belakang dan Om Gendut salah tingkah sampai merah pipinya. Hamzah mulai genit sama Om Gendut. Sepertinya itu bagian strategi dari Hamzah yang memanfaatkan kelemahan Om Gendut. Lanjut ronde kedua top 16A. Saya baru sadar ternyata Om Gendut dan Hamzah ini sebelumnya mereka dari grup yang sama yaitu grup Hotel. Sepertinya mereka berdua ini tak dapat dipisahkan. Dari skor mereka di grup Hotel saja sama-sama 11 poin, Om Gendut hanya kalah agregat dari Hamzah. Melewati jembatan Ampera, Om Gendut bersemangat sekali. Dia ingin mengejar skornya masih 0 poin. Om
Gendut mencoba menyalip, diblokir oleh Hamzah. Si Bagus sekarang menembus Om Gendut. Sabar Om Gendut, jangan marah. Faiz berhenti, dia di tikungan sana. Hamzah semakin jauh dari lawan yang melewati Pasupati sampai tikungan Monas. Bagus dan Om Gendut masih berguyur. Finish Hamzah pertama, Bagus 2, Om Gendut ketiga. Luar biasa, Hamzah 2 kali finish di urutan pertama. Si Bagus juga baik sekali penampilannya, di mana tadi dia meluncur deras menyalip Om Gendut. Kali ini Faiz yang tidak sampai ke finish, sepertinya ada trouble pada mesinnya. Sebenarnya terjadi persaingan yang begitu ketat. Oh, di situ Bagus mengikut Faiz sampai Faiz berjalan di dinding trek. Pantas saja Faiz tidak bisa melanjutkan perlombaan karena velgnya bengkang pasti. Dia lebih memilih berhenti daripada memaksakan mobilnya terus melaju. Bahaya juga si Bagus ini ya, diam-diam barbar mainnya. Ronde 3 top 16A. Om Gendut semakin jauh tertinggal dari Hamzah, tapi masih ada harapan karena Bagus dan Faiz poinnya masih kompetitif. Ayo warga Depok berikan semangat untuk Om Gendut yang telah mewakili seluruh om-om di Depok. Faiz terlihat melambat dari yang lain. Hamzah bersaing dengan Bagus. Crash di jalur menyempit antara Hamzah dan Bagus. Hamzah masih berpangkat, sekarang memimpin lagi dia. Ada Om Gendut mendekat mengejar Hamzah. Apakah mampu menyusul dan semakin menempel, mencoba menyalip tapi keras. Om Gendut melambat, ada apa? Faiz bersaing dengan Om Gendut melewati jalur terakhir. Hamzah finish pertama untuk yang ketiga kalinya. Om Gendut berhasil finish kedua dan Faiz finish ketiga. Wadaw, bagaimana bisa? Bagus, Faiz dan Om Gendut memiliki skor sama-sama 5 poin di ronde ketiga ini. Itu dia Bagus yang pingsan akibat terjadi benturan tadi dengan Hamzah. Makin keras persaingan di babak 16A ini. Itu Hamzah baik sekali menjaga keseimbangan dan di trek menyempit Hamzah beradu body dengan Bagus. Keras sekali pertahanan dari Hamzah sehingga Bagus harus berpindah jalur dan kena benturan juga dari Om Gendut yang mau lewat. Om Gendut mencoba bangkit dan berjuang sampai titik darah penghabisan, terus-terusan menggempur kekuatan Hamzah. Namun Hamzah terlalu on fire di sini sehingga sulit untuk dikalahkan. Faiz di sini melakukan intimidasi terhadap Om Gendut, tapi Om Gendut tetap sabar dan tabah menghadapinya. Santai tapi keras peserta di top 16A ini. Akhirnya kita sekarang menyaksikan ronde terakhir dari balapan top 16 Alpha ini, di mana posisi peserta sangat sengit sekali untuk memperebutkan satu tiket tersisa menuju babak semifinal. Terkhusus untuk Hamzah sudah dipastikan dia lolos ke babak semifinal karena skornya saat ini sudah tidak bisa diganggu juga oleh peserta lainnya. Hampir sejumlah poin yang diraih Hamzah pada babak top 16 Alpha ini. Gendut memimpin, Hamzah tidak jauh berada di belakangnya. Hati-hati Om Gendut, harus tetap jaga keseimbangan jangan sampai terjatuh di periode pertama. Om Gendut melintang ditabrak Hamzah dan masih berjalan menegangkan sekali sedikit lagi finish dan Om Gendut berhasil finish pertama di ronde terakhir ini. Hamzah finish kedua dan Faiz ketiga. 9 poin diraih Om Gendut yang mana itu membawa Om Gendut melaju ke babak semifinal bersama Hamzah. Lagi-lagi mereka berdua masih lanjut ke babak selanjutnya. Pencapaian terbaik untuk Brand Matchbox yang mana bisa sampai ke babak semifinal. Di turnamen sebelumnya Brand Matchbox hanya bertahan di top 16 saja. Ini dia tadi kejadian yang menegangkan. Saya kira Om Gendut terjatuh atau keluar arena. Beruntung dia diselamatkan oleh Hamzah, yaitu bestinya Om Gendut. Dan finish tipis sekali Hamzah dengan Om Gendut. Hampir saja Hamzah meraih poin sempurna. Selamat kepada Hamzah dan Om Gendut yang lanjut ke babak semifinal. Kali ini Hamzah dan Om Gendut tidak bertemu lagi karena posisi Hamzah berada di semifinal A dan Om Gendut di semifinal B. Sekarang kita lanjut menyaksikan perlombaan top 16 Bravo dan kita lihat profil para peserta. Pembalap pertama ada Hardiondi dari Labuhan Batu dengan mobil Dodge Lil berat mobil 40 gram. Dan yang kedua ada Khatar dari Jakarta Selatan dengan mobil Mazda RX-7 berat mobil 54 gram. Serta ketiga ada Hiko dari Bengkulu dengan mobil DeLorean tip mesin berat mobil 34 gram. Kemudian peserta keempat yaitu ada Mr. Ang dari Jakarta Selatan juga dengan mobil Toyota i86 berat mobil 37 gram. Salah satu peserta VVIP kita yang tersisa. Jangan lupa di like dan share video-video Om Brems ya, supaya Om Brems dan tim terus semangat. Di top 16B ini lagi-lagi ada dua peserta yang sebelumnya pernah satu grup, yaitu Harbiondi dan Mr. Ang. Mereka berdua bersaing di grup Fanta, dan yang menjuarai grup Fanta adalah Harbiondi dengan skor 10 poin, berbeda 2 poin dengan Mr. Ang. Melewati jembatan Ampera, terlihat semua peserta sama cepatnya, bukan hitam masuk terowongan. Khatar memimpin, Harbiondi menyalip, Hiko mendorongnya sampai Hiko tersangkut. Mr. Ang menawar Hiko untuk memastikan Hiko tidak bisa melanjutkan race. Harbiondi sulit mengejar Khatar, melambat Harbiondi. Khatar sekarang aman sendirian di depan. Mr. Ang bergulat dengan Harbiondi. Khatar berhasil finish pertama, Harbiondi kedua. Mr. Ang oleng-oleng dan finish ketiga. Khatar memimpin dengan 4 poin, Harbiondi 3 poin, Mr. Ang 2 poin. Hiko telah gugur setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari lawannya tadi.
Terlihat jelas Harbiondi setelah menyusul Hiko, dia langsung memblokir jalan dan mendorongnya sampai tersangkut. Mr. Ang menambahkan sedikit tendangan kepada Hiko sehingga dia harus keluar arena. Harbiondi mencoba mengganggu Khotar, namun Khotar tidak mudah dikalahkan dan Khotar berhasil menghindar dari kerasnya serangan Harbiondi. Baik sekali Harbiondi ini, mobilnya sangat besar, harus diwaspadai untuk peserta lain. Dari keempat peserta grup Bravo ini, semuanya adalah item yang sering dimainkan di live TikToknya Om Brems. Dan keempatnya termasuk mobil yang cepat. Dan tidak disangka mereka bertemu di satu grup top 16 ini. Lewati jembatan Ampera, Khotar begitu on fire, peserta lainnya juga tidak mau kalah. Hiko mencoba peruntungannya berada di paling depan. Sebenarnya Hiko memilih posisi paling depan untuk menghindari permainan yang kasar dari musuh-musuhnya. Diserang kencang sekali mengejar Hiko. Harbiondi menyusul Khotar. Diserang sedikit tergelincir, Harbiondi menghadang Khotar. Apa maksudnya itu? Sepertinya mereka berkelahi. Hiko berhasil finish pertama dan diserang finish kedua. Harbiondi dan Khotar gebuk-gebukan mereka sambil berjalan dan seru sekali mereka berdua di jotos. Apa masalah mereka berdua itu sehingga mengabaikan race dan memilih untuk baku hantam. Hiko baik sekali penampilannya. Wow, loncatan yang memukau dilakukan Hiko. Terus melaju dia tanpa menghiraukan lawan-lawannya. Ini dia si Giant Harbiondi yang mengacaukan Khotar. Padahal sudah bagus-bagus dia menyusul. Tapi mengapa Harbiondi melintangkan mobilnya menghadang Khotar dan adu jotos mereka? Biarlah itu. Terus-terusan mereka saling toyor dan pada akhirnya semua menjadi abu. Tidak ada yang menjadi arang. Kita berharap mereka bisa berdamai di ronde berikutnya. Tolong pisahkan Pak Supir. Skor para peserta masih kompetitif, masih bisa saling kejar. Tersisa 2 ronde lagi untuk menentukan siapa di antara mereka yang melaju ke babak semifinal. Seharusnya Harbiondi ini ketemu sama Vapo yang mana mereka sama-sama berada di race penting ini. Hampir terjadi crash di jalur pemimpin bagian kanan. Mr. Ang kali ini memimpin, di belakangnya ada Harbiondi yang siap merekam. Wow, ternyata Harbiondi berdiri berjalan mundur untuk mencari mangsa yang berada di belakangnya. Seram sekali Harbiondi yang jelita, lototan matanya begitu mengancam mental musuhnya. Mr. Ang berselebrasi di depan garis finish. Berani-beraninya Mr. Ang membuat Harbiondi geram. Mr. Ang 9 poin, Khotar dan Harbiondi 6 poin. Tipis di bawahnya ada Hiko 5 poin. Menjadi perlombaan yang menyeramkan di fase top 16 Bravo ini karena kehadiran Harbiondi yang begitu sangar dan menakutkan bagi peserta lain. Itu Harbiondi mencoba menerkam Mr. Ang, tapi Mr. Ang melaju lebih cepat karena ketakutan. Kemudian Harbiondi memilih mencari bangsa lain yang berada di belakangnya. Ada sedikit perlawanan dari Khotar mencoba mendorong Harbiondi, tapi pada akhirnya Khotar mengalah dan menjauh. Itu Hiko bersembunyi di ketiak Khotar. Di sini Mr. Ang malah sok-sokan freestyle di dekat garis finish dan untung saja race sudah berada di ujung. Oke, ini saat-saat yang mendebarkan ronde 4 atau ronde terakhir di babak top 16 Bravo. Siapakah di antara mereka yang akan melaju ke babak semifinal? Cukup 1 poin bagi Mr. Ang untuk memastikan dirinya lanjut ke babak semifinal. Memasuki tikungan hitam, masuk terowongan, terjadi crash, Harbiondi tumbang. Luar biasa Khotar yang menumbangkan Harbiondi. Hiko memimpin cukup jauh meninggalkan Mr. Ang di belakangnya. Khotar tergopoh-gopoh setelah adu crash tadi. Sangat lambat Khotar. Sekarang Hiko aman sekali, dia cukup berhati-hati saja sampai ke finish. Hiko mengapa berputar-putar itu dan Mr. Ang menendang Hiko. Di ujung sana masih ada Khotar menuju titik di posisi ketiga. Bang beng, Khotar harus gugur selisih 1 poin dengan Hiko. Padahal Khotar sudah berjuang dengan keras melawan Harbiondi yang mengerecoknya di top 16 ini. Ternyata sehebat-hebatnya Harbiondi akhirnya kalah juga. Dari awal Khotar selalu mengalah, tapi pada akhirnya Khotar tidak tahan lagi dengan perlakuan Harbiondi. Tapi sayang Khotar pun tidak bisa lanjut ke babak semifinal. Ini dia aksi selebrasi yang dilakukan Hiko sebelum menyentuh garis finish. Dia berputar 360 derajat saking senangnya. Bisa-bisanya mainan ini seperti ada yang mengendalikannya. Bahkan teman-teman yang menonton pun merasa aneh ya, mainannya seperti ada nyawa. Saya rasa itu hanya imajinasi, bukan nyata. Oke, selamat kepada Mr. Ang masuk ke semifinal Bravo dan Hiko masuk ke semifinal A. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan share video ini. Assalamualaikum, salam Diecast Indonesia.